Selamat sore, Bapak Ibu jemaat serta simpatisan sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gani Indah. Senang sekali kami dari Majelis Jemaat hari ini bisa menyambut Bapak Ibu semua untuk beribadah di sore hari ini. Bapak Ibu, di depan kursi Bapak Ibu nanti akan ada QR Code untuk akses warta online di stiker. Jadi bisa diakses jika ingin membaca warta lebih detail. Bersama ini saya sampaikan juga beberapa poin warta lisan. Yang pertama, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Aula TKK 6 Penabur. Yang berikutnya ada kelas katekisasi baru yang akan dimulai pada hari Jumat 22 Mei 2026 yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 malam di GKI Gani Indah. Untuk persyaratan dan pendaftaran baik untuk baptis kudus anak ataupun kelas katekisasi dapat dilihat lebih detail di Warta Jemaat online. Berikutnya disampaikan untuk laporan keuangan gereja yang akan diwartakan secara lisan setiap bulannya, di mana total penerimaan selama bulan Februari 2026 sebesar Rp420.135.225. Sementara itu, untuk total pengeluaran gereja sepanjang bulan yang sama di bulan Februari 2026 sebesar Rp561.134.132. Terima kasih atas dukungan dari para jemaat melalui dengan bentuk persembahan. Kiranya Tuhan bisa menolong kita untuk terus mengelola setiap berkat dengan bijaksana demi kemuliaan-Nya. Berikutnya, pemahaman Alkitab. Sudah puluhan kali kita mendengar atau membaca tentang buah roh. Mungkin kita juga sudah hafal apa saja itu buah roh yang Rasul Paulus tuliskan di surat Galatia. Tetapi apa tujuan Rasul Paulus saat itu yang menulis surat itu untuk jemaat di Galatia? Lalu mengapa ia merumuskan buah roh bagi mereka dan mengapa kesabaran menjadi salah satu bagian dari buah roh? Pendalaman Alkitab bulan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 April pukul 7 petang dan akan menjadi bagian pertama dari 3 rangkaian pertemuan dalam seri mengulas buah roh dan dalam surat Galatia bersama Pendeta Stira. Secara khusus kita juga akan mendalami tentang buah roh kesabaran yang diperbandingkan dengan budaya hidup serba cepat di era sekarang ini. Jemaat dan simpatisan dapat bergabung secara on-site di GKI Gani Indah ataupun melalui link Zoom. Link tersebut bisa diakses di Warta Jemaat online. Yang berikutnya, Pasutri House of Harmony. Ayo ajak pasanganmu keluar dari rutinitas dan rasakan energi baru bersama. Fit of Harmony kali ini dilakukan di Kebun Raya Bogor, menghadirkan pengalaman olahraga yang seru, romantis, dan penuh kebersamaan. Dari langkah kecil hingga keringat nanti berarti semua bisa jadi cerita untuk berdua, karena pasangan yang sehat bersama tetap harmonis selamanya. Informasi selengkapnya bisa dilihat di Warta Jemaat online. Yang kelima, hospitality. Hari ini setelah kebaktian selesai, jemaat diundang untuk menikmati kudapan yang telah disediakan di lantai 1 di bawah. Jadi nanti setelah kebaktian selesai, kalau bisa ada waktu, tidak langsung pulang, tapi bisa saling ngobrol dan juga menikmati kudapan yang telah disediakan. Demikian pokok warta kita hari ini. Ibadah Paskah sore hari ini dikemas dalam tata ibadah yang berbeda daripada ibadah minggu berikutnya. Dan tema Paskah sore hari ini adalah melampaui Emmaus. Setelah Yesus bangkit, beberapa murid melakukan perjalanan ke Emmaus. Kebangkitan Yesus ditegaskan melalui penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya. Namun demikian, murid-muridnya tidak kunjung sadar atas kehadiran Yesus.
Di dalam ibadah ini, umat diajak untuk mendalami perjalanan murid-murid ke Emmaus serta merefleksikan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu refleksi dari perjalanan ke Emmaus adalah umat diajak untuk bersama-sama mengikuti prosesi untuk masuk ke ruang ibadah yang direfleksikan sebagai perjalanan menuju Emmaus itu sendiri. Namun bagi umat yang mengalami kesulitan untuk menaiki tangga, dipersilakan untuk bisa naik terlebih dahulu melalui lift. Namun bagi umat lainnya yang masih bisa menunggu, dipersilakan untuk menunggu di lantai 1 agar bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah proses ibadah hari ini dengan lebih hikmat dan bisa memaknai apa arti perjalanan ke Emmaus. Pelayanan firman hari ini akan dilayankan oleh Pendeta David Rusandi dari GKI Kota Wisata. Jemaat dipersilakan untuk bersatu terus sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat terkasih, mari masuki ibadah Paskah sore hari ini dengan sorak-sorai, dengan nyanyian tentang kebangkitan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari merayakan kemenangannya dalam iring-iringan menuju ruang perjumpaan dengannya. rekan-rekan semua, saudara-saudara semua yang terkasih. Saat ini kita datang merayakan kebangkitan Tuhan yang telah menang atas maut. Kebangkitan Tuhan bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan bukti nyata kasih karunia-Nya yang tak terhingga. Melalui pengorbanannya
belenggu dosa atas kita semua dipatahkan. Dan karena kebaikannya yang luar biasa, kita kini melangkah sebagai umat yang ditebus dan dibebaskan. Mari kita nyatakan dan nyanyikan kebaikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersyukuri hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, menghiduplah sang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita meyakini bahwa ibadah Paskah sore ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dengan tetap bangkit berdiri terlebih dahulu, Om, Tante, Koko, Cici, rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, mari kita ucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudari di sekitar kita. Selamat Paskah semuanya, di belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah mungkin. Selamat Paskah semuanya. Paskah. Selamat Paskah. Sangat puji syukur ya kita hari ini semua. Nah, karena kita sudah bersapa selamat Paskah kepada rekan-rekan di sekitar kita, mari kita nyatakan dengan pujian bahwa Yesus telah bangkit dan hidup dalam kita. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang
Yesus bangkit, ia beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada yang terkejut, ada yang tidak langsung percaya. Bahkan ada yang membutuhkan waktu cukup lama untuk sadar bahwa Yesus sebenarnya sedang berjalan bersama para murid. Yesus tidak berubah. Injil atau kabar baik yang dibawa olehnya juga tidak pernah berubah. Namun demikian, justru iman kitalah yang sering berubah. Apalagi saat menjalani tantangan kehidupan. Di ibadah ini kita akan menyelami perjalanan para murid ke Emmaus dan merefleksikannya ke dalam kehidupan kita. Sungguh indah kabar mulia. saudara-saudara sekalian. Waktu murid ke Emmaus, Yesus beserta. Kita pun di jalan hidup disertainya. Saudara-saudara, kenyataan di kehidupan nyata
tampaknya tidak seindah lagu yang baru saja kita nyanyikan. Meski Yesus beserta para murid di jalan ke Emmaus, para murid tidak kunjung sadar akan kehadiran Yesus. Begitupun kita, saat kita menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kehidupan, sebenarnya Yesus selalu beserta. Namun, kitalah yang kadang kurang menyadari kehadirannya. Seperti para murid, kadang problema kehidupan yang sedang kita hadapi menghalangi pandangan mata iman kita kepada Yesus. Saudara-saudara, kehidupan yang kita jalani mungkin penuh dengan masalah. Apalagi kita melihat kondisi dunia saat ini. Kita tidak bisa melihat masa depan kita dengan jelas. Namun demikian, mari kita percaya bahwa di atas segala masalah yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang pegang kendali atas segalanya. Tuhan yang pegang. Momen yang membuat para murid sadar akan penyertaan
penyertaan dan kehadiran Yesus adalah pada saat mereka berhenti dari perjalanan dan makan bersama. Saudara-saudara, saat kita menghadapi tantangan kehidupan, maka yang seharusnya pertama kali lakukan bukanlah fokus ke tantangan tersebut, melainkan berhenti sejenak dari perjalanan kehidupan. Lalu mengundang Yesus untuk menerangi hati kita dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Seperti para murid Yesus yang berkata kepada Yesus, "Tinggallah bersama dengan kami," menurut Lukas 24 ayat 29. Mari kita coba untuk berhenti sejenak, merenung dan berkata dalam hati kita kepada Yesus, "Tinggallah besertaku." Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggal
Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang untuk bersama-sama mengingat akan setiap kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Kau yang telah mati bagi kami, Kau yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan pada saat ini Tuhan kami akan mengingat setiap perjalanan, bagaimana Engkau terus menyertai kami pada saat kami salah arah, tapi Engkau tetap beserta kami untuk kami kembali lagi menuju terang-Mu yang ajaib. Kami akan membaca firman-Mu. Firman-Mu ini akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang lebih baik lagi hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan Injil kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-49. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita telah berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa ya sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat Paskah bagi kita semua yang ada di sini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah melampaui Emmaus. Tapi sebelum melampaui Emmaus, saya perkenalkan diri. Nama saya Pendeta David Rustandi dari GKI Kota Wisata. Saya teman seangkatannya Ibu Stira, Ibu Gebi, itu ya di belakang tuh dia, itu ya. Saya teman seangkatannya. Nah, Bapak dan Ibu, saya punya istri dan 2 orang anak. Dulu saya juga pelayanan di GKI Kebonjati, Bandung. Sebelum saya pindah ke GKI Kota Wisata tahun 2019. Baik, demikian kita kembali lagi ke laptop Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicarakan tentang melampaui Emmaus, maka tadi siapa yang aware? Pada saat tadi kan naik bareng-bareng ya. Kita naik bareng-bareng, siapa yang baca tulisan di atas tadi? Ayo, pas masuk ke dalam ruang ibadah ini siapa yang baca? Tulisannya apa? Kecuali yang naik lift ya. Naik lift juga masih bisa lihat, benar. Ada yang tahu tulisannya apa di belakang itu nanti? Nanti jangan lupa, nanti kalau pulang lihat dulu. Ada yang masih tahu? Ada yang tahu tulisannya apa? Welcome to Emmaus, Bapak dan Ibu. Sebenarnya pada saat saya juga datang ke sini, sebenarnya kalau kita lihat dalam sebuah teologi, konsep teologi Bapak dan Ibu, Emmaus itu adalah tempat di mana orang yang kehilangan arah. Jadi pada saat kita semua datang ke sini, berarti kita semua adalah orang yang, bukan yang saya yang jawab ya. Bapak dan Ibu, kehilangan arah, orang yang benar-benar mencari arah. Seringkali orang mengatakan, di mana nih? Kita harus kemana? Kita harus berjalan. Dan itu yang dilakukan pada saat seseorang yang kehilangan pengharapan. 2 orang murid Yesus ini pada saat berjalan ke Emmaus, sedang menuju ke arah sana, mereka adalah orang yang kehilangan pengharapan. Mereka adalah orang yang benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau bahasa anak Gen Z itu galau, Bapak dan Ibu. Benar-benar sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena mereka ketakutan. Ini gimana? Orang yang kita sayangi, orang yang kita kasih, orang yang menjadi leadernya kita itu mati. Tiba-tiba sudah mati ada perempuan-perempuan yang mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Lalu murid-murid berikutnya ada juga yang melihat, aku lihat memang tidak ada jenazahnya, tidak ada mayatnya, tapi aku tidak melihat dia. Nah, itulah yang namanya galau Bapak dan Ibu. Begitu banyak berita sehingga tidak tahu harus melakukan apa. Sehingga mereka pergi menjauh dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan di dalam perjalanan itu Bapak dan Ibu,
Di dalam perjalanan itu mereka didatangi oleh Kristus yang tidak disadari. Kehadiran Yesus yang tidak disadari. Seringkali kan ada yang namanya kekecewaan, ekspektasi yang hancur dan pikiran yang tertutup, Bapak dan Ibu. Ini baliknya bagaimana ya? Itu dia, Bapak dan Ibu. Maaf. Kehadiran Yesus yang tidak disadari dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita masuk ke dalam welcome to Emmaus, pada saat kita masuk, kita ini adalah orang-orang yang kehilangan arah. Seringkali pada saat kita menjalani hidup, Bapak dan Ibu, pada saat kita berharap adalah muda, kaya raya, salah ya, muda foya-foya, tua, kaya raya, mati. Wah, harapannya pengennya seperti itu kan ya. Having fun, senang, udah hidup ini cuma sekali, you only live once. Udahlah pas udah tua, wah gak usah takut, pengen ke Jepang jadi, pengen ke Italia jadi. Memang kita harus hidup berkecukupan, cukup punya mobil 5, cukup punya mobil 6 gitu ya. Pokoknya enjoy, pengennya seperti itu, tetapi realitanya kan enggak. Realitanya di dalam kehidupan ini, maka kita akan menemukan segala sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi. Maka ini yang bisa dikatakan ada kekecewaan, ekspektasi yang hancur, dan pikiran yang tertutup seringkali membuat kita akhirnya, Tuhan di mana Engkau? Karena hidup bukan bicarakan tentang yang enjoy, tapi hidup adalah sebuah ziarah iman. Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan yang terbaik. Naik mobil aja, kita naik mobil bisa kecelakaan gak Bapak dan Ibu? Kita ikuti peraturan lalu lintas bisa kecelakaan gak? Kenapa? Karena ada orang yang tidak mengikuti peraturan lalu lintas. Kita sudah nyebrang di zebra cross, gitu ya. Saya waktu pada saat saya pelayanan di GPBB di Singapura, Bapak dan Ibu. Kalau di Singapura kan kalau ada zebra cross saya mah santai jalan. Kenapa? Karena saya tahu mobil itu tidak akan nabrak. Tetapi kalau di Indonesia kita kan percaya dengan kekuatan tangan. Setiap jalan, minimal mobilnya berhenti. Kalau enggak berarti gagal, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, pada saat kita menjalani kehidupan ini maka bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Diem aja bisa saja salah. Pada suatu ketika saya lagi makan Bapak dan Ibu di Living World, di Aeon-nya. Kan Aeon kan ada sushi dan sebagainya. Anak saya suka, saya duduk Bapak dan Ibu. Lagi duduk, diem, nggak ngapa-ngapain. Lalu di situ ada seorang ibu dengan anaknya. Dan anaknya itu memang sedikit rusuh lah ya. Tapi kan namanya juga anak, saya biasa aja. Tetapi kan mungkin karena sebagai seorang ibu, anaknya itu berdiri di atas meja, turun, wah pokoknya benar-benar rusuh. Karena nggak dikasih HP dan sebagainya. Jadi benar-benar rusuh, sebagai seorang ibu saya yakin dia pasti panik. Kenapa? Karena semua orang pada. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada anak di gereja lagi nangis, jangan semuanya nanti. Itu bikin panik ibu-ibu. Ya, jadi dia udah panik dan sebagainya, lalu akhirnya dia sudah berbagai cara nggak bisa dilihatin karena memang berisik Bapak dan Ibu. Sampai akhirnya ibu-ibu itu dia melihat dia mungkin udah cari cara yang lain sudah tidak bisa, akhirnya yang dia lakukan adalah jangan berisik. Nanti dimakan sama om-om itu. Saya lagi duduk nggak ngapa-ngapain Bapak dan Ibu. Saya nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk, kenapa gue jadi kena gini ya. Jadi pada saat dia bilang nanti dimakan sama om itu. Maksudnya adalah supaya diem. Anak itu ngeliat saya ngeliat dia. Nah Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini seringkali kita mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan. Ya itu realita. Selama kita masih hidup di dalam dunia, maka kita harus siap. Siapa di sini yang mau masuk surga? Semua kan? Setelah pulang dari gereja. Kenapa nggak ada yang mau? Belum waktunya, gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kita tidak ingin buru-buru ke surga, padahal kita tahu kan surga itu indah, kan selalu dibilang gitu ya. Indah, tenang, nyaman, damai, nggak mikirin cicilan KPR dan sebagainya, gitu ya. Semuanya enak di situ, tapi disuruh buru-buru nggak ada yang mau. Kita masih tetap stay tinggal di dunia.
Kita tahu dunia ini penuh dengan dosa. Kalau tahu dunia ini penuh dengan dosa, maka kita harus siap dong. Siap untuk pada saat kita benar ada orang jahat, ada orang yang tidak benar, melakukan hal yang tidak benar, akhirnya berefek kepada kita. Contoh perang. Yang perang akhirnya pada saat kemarin ada teman saya, dia ngeluh sekali. Dia itu pengen pergi jalan-jalan pada saat lebaran kemarin ke daerah Portugal, Spanyol dan sebagainya. Kenapa nggak jadi? Nggak bisa, karena ditutup kan bandaranya. Karena perang. Lihat, kita bisa lihat. Ada banyak pada saat kita masih ada di dalam dunia, maka kita harus siap untuk segala suatu hal yang seperti ini. Sehingga Bapak dan Ibu, pada saat kita sedang galau, sedang tertutup matanya, seringkali kehadiran Yesus itu tidak disadari. Kehadiran Yesus tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena orang akhirnya tertutup karena kegalauannya. Dan sama seperti orang yang berjalan di Emmaus. Dia tertutup padahal Yesus hadir di situ. Kita tahu bahwa Yesus selalu menyertai kita dalam segala sesuatu. Dalam kejadian apapun. Dalam kesusahan kita, dalam penderitaan kita. Kita tahu Yesus hadir tetapi mata kita tertutup. Seringkali kita mengeluh, Tuhan di mana engkau? Kok engkau enggak hadir? Kok engkau tidak menolongku? Dan disinilah tempat kita katakan bahwa ada yang namanya Yesus mengubah sudut pandang Bapak dan Ibu. Kalau saya mau tanya Bapak dan Ibu, dari tadi kan ngeliat ini gambar apaan gitu ya? Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang bisa lihat gambar 3 dimensi enggak di sini? Ini gambar 3 dimensi, Bapak dan Ibu. Tadi pagi saya kasih lihat kepada anak-anak remaja. Dan mereka bilang ini, Pak saya ngelihat ada telepon di situ, bohong pasti. Kalau tahu gambar 3 dimensi, saya akan kata begini. Bapak dan Ibu tidak melihat kan? Enggak tahu itu apaan. Makanya langganan majalah Bobo. Dulu saya langganan majalah Bobo dikasih tahu caranya. Dan saya bisa lihat, Bapak dan Ibu. Saya akan katakan di situ ada gambar ikan hiu. Percaya enggak? Ingat iman, percayalah walau tidak. Saya akan katakan ini ada ikan hiu di situ. Kenapa enggak percaya? Jangan, enggak ada yang begitu-begitu. Itu gambarnya benar. Jadi kalau lihat di segi sebelah paling kanan dikit, itu gambar buntutnya, lalu di sebelah kirinya itu gambar hiunya lagi begini. Enggak percaya kan? Kenapa? Karena mata kalian masih tertutup. Terbukalah. Disinilah kalau nanti belajar cari di googling caranya bagaimana, carilah di googling. Ya sekali-sekali bagaimana cara melihat gambar 3 dimensi. Itu ada caranya. Dijerengin dikit, terus diginiin, deketin, dijauhin, lepas matanya. Ya, diulang terus. Tapi lama-lama jangan takutnya nanti jadi jereng beneran gitu ya. Enggak balik-balik. Tetapi saya akan katakan, percayalah pada saya. Itu ada gambar ikan hiu. Kalau nggak percaya, cari orang yang bisa lihat gambar ini. Maka dia akan katakan, ini gambar ikan hiu. Selama mata Bapak dan Ibu masih tertutup, nggak bakal percaya. Nggak bakal percaya. Pasti akan katakan, tadi anak remaja bilang, pendeta kok bohong. Saya akan katakan, yang bisa lihat saya kasih McD, saya bilang. Kalau di sini kan nggak mungkin saya kasih McD kan ya. Percayalah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, kehadiran Yesus yang tidak disadari karena mata kita tertutup. Sehingga kita perlu tahu. Dan disinilah Yesus hadir. Yang Yesus mengubah sudut pandang. Pada saat kehadiran Yesus di dalam perjalanan Emmaus, pada saat dia mengatakan, masa kamu nggak tahu sih? Wah kita ini sedang galau, kita ini sedang susah, kita ini sedang sulit. Kami sedang pergi ke sana untuk meninggalkan Yerusalem. Tempat di mana kami harusnya bersaksi, tapi kami pergi jauh. Pada saat kita hadir di sini, kita adalah orang-orang yang mungkin kehilangan arah. Maka disinilah tempat kita, Yesus mengubah sudut pandang kita. Yesus hadir, mengubah sudut pandang kita. Kita yang tadinya tertutup matanya, lalu dibukakan. Sama seperti dua murid Yesus. Pada saat dia
mereka sudah tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Yesus menceritakan, bukankah kamu tahu betapa lamban dan bodohnya. Ngeri ya, baru pertama kali ketemu sama orang asing udah dikatakan, coba bayangin Bapak dan Ibu lagi jalan berdua, terus ada saya di sini, nggak kenal sama saya. Lamban dan bodoh kamu. Marah nggak? Pasti marah dong, dikatain begitu. Tetapi mereka berpikir, mereka tidak langsung marah. Mereka berpikir apa maksud dari orang ini. Sehingga dia katakan bahwa Yesus itu harus mati, Mesias itu harus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Lalu Yesus memecah-mecahkan rotinya. Sehingga mengatakan, oh ini Kristus. Dan barulah mereka bisa berubah. Seseorang yang kehilangan arah. Seorang yang mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, tentang di mana Tuhan dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang matanya tertutup. Setelah dia terbuka matanya, maka sudut pandangnya akan berbeda Bapak dan Ibu. Pada saat kita bicarakan tentang hidup yang baru dan hidup yang lama. Ada sebuah seni yang namanya kintsugi dari Jepang Bapak dan Ibu. Kintsugi dari Jepang itu ada mangkok yang pecah. Lalu akhirnya direkatkan dengan emas atau silver atau apapun. Ya. Tetapi uniknya adalah retakan-retakan itu tidak dihilangkan. Tetapi tetap ada. Kita ini adalah manusia yang fana, manusia yang rapuh, manusia yang sering kali mengalami kejatuhan. Tapi Tuhan, kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib, itu merekatkan dengan emas. Sehingga mangkok yang tadinya tidak berdaya guna, akhirnya berdaya guna. Kita menerima bahwa iya kita ini manusia berdosa. Kita fana, kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Tapi Tuhan menginginkan kita bertumbuh melalui kematian dan kebangkitannya. Dia tidak ingin engkau jauh. Tapi ya rekatkanlah mangkok itu. Ya kita punya retakan-retakan. Tapi pengampunan Tuhan luar biasa. Lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dimulai dari mana? Keluarga Bapak dan Ibu. Di sini ada yang datang bersama suami dan istri. Coba pandang suami dan istri. Masih ganteng dan cantik gak? Gak ada suara, itu setuju atau gimana? Kalau bapak-bapak nih, bapak-bapak, kalau seandainya istri make up lama gak? Ya gak berani ngomong, takut ya. Kalau make up lama, aduh lama banget nih. Bapak-bapak percayalah, pasang eyeliner itu tidak semudah yang kita bayangkan. Cobain, pernah nggak bapak-bapak pasang eyeliner? Bayangkan, pasang eyeliner itu membutuhkan keseimbangan, yin yang. Bayangin aja kalau tebel sebelah kanan sebelah kiri, pasti kan diulang lagi kan. Nggak mungkin kalau tebel satu, wah ketebelan. Yang kiri juga tebelin deh, lama-lama akhirnya jadi kayak Deddy Corbuzier kan. Nggak gitu, percayalah susah. Dan saya paham kenapa istri saya kalau pasang lagi gambar eyeliner, alis dan sebagainya, saya bilang ini suka gambar-gambar gitu ya. Jadi pada saat dia begini dia tuh masih, ayo coba lihat istrinya. Nanti kalau nggak percaya pada saat dia pasang eyeliner liatin, oh iya nganga juga ya. Nganga kenapa? Karena pasang eyeliner itu butuh konsentrasi, fokus. Yang namanya fokus membutuhkan oksigen. Oksigennya butuh banyak Bapak dan Ibu sehingga nganga. Nah jadi bapak-bapak kalau seandainya istri sudah keluar, udah dandan cantik, maka tugasmu apa? Memuji. Susah banget sih muji ya. Tinggal puji bilang, jangan cepetan, gak ada bedanya. Itu mahal, marah nanti. Jadi pada saat dia keluar, maka yang tugasmu hai laki-laki, maka pujilah dia. Tinggal bilang, wah kamu cantik. Seperti malaikat yang jatuh dari surga. Jangan mau ibu-ibu, malaikat jatuh dari surga itu iblis. Memang cantik sih tapi iblis gitu ya. Nah Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus kembali lagi. Pada saat kita hidup di dalam dunia, pada saat Tuhan tahu kita mungkin saja kehilangan arah. Tapi Tuhan ingin kita kembali. Kita mangkok yang pecah. Tapi Tuhan merekatkannya
dalam pengampunannya. Tinggal kita mau berdaya guna atau tidak. Dan perjumpaan dengan Kristus itu mengubahkan. Pendeta Nathan Setiabudi, gitu ya, dia selalu mengatakan core bisnisnya gereja, dia katakan adalah terjadinya perjumpaan dengan Tuhan. Jadi bukan perjumpaan dengan Tuhan, terjadinya. Jadi di gereja, dimanapun, di keluarga, di masyarakat, dimanapun, kamu harus membuat segala sesuatunya terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat kamu bertemu dengan pasanganmu, apakah kelakuanmu, perbuatanmu membuat istrimu mengalami terjadi perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Melampaui Emmaus, Bapak dan Ibu, adalah bagaimana perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat kita datang di sini Bapak dan Ibu, kan welcome to Emmaus, kita orang yang kehilangan arah. Tapi firman Tuhan, apakah mengubahkan hidup kita atau tidak? Disitulah letak bagaimana Tuhan memperjumpakan dengan Tuhan. Dan ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Tugas kita adalah berbalik arah. Nanti pada saat kita keluar dari tempat ini, maka wow, selamat memasuki dunia kembali. Bukan berarti kita menjadi hidup dalam duniawi, tetapi tugasku apa? Keluar dari zona nyaman. Jangan berhenti di Emmaus Bapak dan Ibu. Ini untuk remaja dan pemuda. Game terus tanpa arah. Scrolling sosial media tanpa tujuan. Relasi yang tidak sehat. Perselingkuhan, apapun Bapak dan Ibu. Ingat, perselingkuhan itu bukan cuma masalah seksual semata. Anda micro cheating aja, WA dengan orang yang bukan pasangan kalian dan ditutup-tutupi, itu sudah termasuk relasi yang tidak sehat. Pelayanan tanpa hati. Yesus tidak memanggil kita untuk diam di situ Bapak dan Ibu. Jangan berhenti di Emmaus, comfort zone-nya kita. Tapi kembali menjadi saksi Kristus. Ingat, kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan hakim. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dan perjumpaan seharusnya mengalami perjumpaan dengan Emmaus, gitu ya, di Emmaus harusnya menghasilkan perubahan arah hidup menjadi lebih baik lagi hari lepas hari. Kita rapuh, kita hancur, kehilangan arah. Tapi Tuhan melekatkan melalui setiap perjumpaannya dengan kematian dan kebangkitannya. Dan harusnya mangkok itu berdaya guna, bukan untuk dipajang doang, tetapi bisa dipakai untuk sop, untuk apapun yang dilakukan. Dan kamu dikatakan di dalam ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tugas kita bukan kabur, kita kehilangan arah, tapi kita harus kembali ke dalam dunia. Menjadi saksi bagi Kristus, membuat perjumpaan sehingga orang lihat di dalam setiap kehidupan kita terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita percaya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat mereka, dua orang murid Yesus itu berjumpa dengan Tuhan, mereka mengingat akan pada saat Yesus memecah-mecahkan roti. Dan disitulah ia membagikan. Dan mereka mengingat, oh iya, ini Kristus. Tugasnya ini adalah tubuhku yang dicurahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ini saya bukan sedang mau perjamuan kudus, tetapi pada saat roti yang dibagi-bagi itu mengenyangkan, membuat orang merasakan persekutuan yang erat. Dan disitulah fungsi kita akan berbagi roti. Pada saat simbol Bapak dan Ibu, saya akan mengambil roti. Oh iya, rotinya menghilang tadi. Saya akan bersama-sama dengan rekan-rekan lainnya akan membagikan roti kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh ambil sedikit, ambil banyak juga boleh. Tapi ingat nanti pada saat itu hati-hati keselak juga, gitu ya. Tapi melalui simbol ini, perjumpaan mereka bertemu dengan Yesus yang membagikan roti. Mereka mengingat kembali, oh tugas dan fungsi saya adalah menjadi saksi. Dan semoga pada saat saya juga membagikan roti ini kepada Bapak dan Ibu, mengingat mengambil tubuh Kristus yang saya makan, yang saya renungkan, yang saya sebagai simbol, juga harus saya bagi di tengah dunia nanti. Saya akan membagikan roti ini kepada Bapak dan
Ibu semua yang di sini dan juga rekan-rekan lain yang boleh berbagi. Silakan. Boleh, silakan. Oke. Itu kan? Yang worship harus cepet-cepet loh. Iya, sama-sama. Orang kan banyak kan kelar, ambil banyak kan kelar. Mau nambah? Oke. Siapa yang belum? Nih, bro. Ini mau lagi. Mau lagi. Boleh. Boleh. Silakan Bapak dan Ibu untuk makan sekarang ya. Nggak usah ditunggu sampai memasuki dunia kembali. Silakan menikmati di Emmaus ini, Bapak dan Ibu. Yang di atas sudah dapat roti? Baik, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita kembali lagi, kenapa sih membagikan roti ini? Apakah perjamuan kudus tambahan? Enggak, bukan ya Bapak dan Ibu. Ini hanya mengingat bahwa pada saat para murid yang tadinya kehilangan arah mengalami perjumpaan yang mengubahkan pada saat Yesus membagi roti, mengingat kembali, oh fungsi panggilan saya apa? Tugas saya apa? Tugas saya adalah kembali ke dunia untuk membuat orang lain mengalami terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah tugas utama kita Bapak dan Ibu. Kalau kita tahu kan tritugas panggilan gereja, koinonia,
diakonia, marturia, persekutuan, pelayanan, dan bersaksi. Dan ini yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita masuk ke dalam ruangan Emmaus ini, tanda petik, kita memang adalah orang yang kehilangan arah. Dan kita berharap pada saat Bapak dan Ibu keluar nanti, adalah orang yang tidak kehilangan arah. Sudah tahu tugas dan panggilan saya apa. Di dalam keluarga saya. Di dalam setiap kehidupan dimanapun, pekerjaan saya. Apakah saya menjadi staf, seorang leader, seorang pimpinan perusahaan, seorang pengusaha. Tetap mengingat akan tugas panggilan saya. Adalah mewartakan kabar sukacita. Bahwa Yesus yang telah mati bagi kita semua. Dan menebus setiap dosa manusia. Dan ia bangkit mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan maut. Dan ia ingin kita menceritakan kembali, bukan kabur karena kegalauan. Tapi di dalam kegalauan kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan yang tetap hadir. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan berhenti di Emmaus kita. Lampauilah Emmaus itu. Kembalilah ke panggilan kita. Dan hiduplah sebagai saksi Kristus. Tuhan memberkati kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat kita sudah mengingat akan melampaui Emmaus, maka kita harus nyatakan dan mewartakan kebangkitannya. Dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu tema dari Minggu Paskah. Yesus yang mati di kayu salib telah bangkit pada hari ketiga. Namun muridnya tak kunjung paham
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap cinta kasih-Mu kepada kami. Pada saat Engkau yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan umat manusia. Tuhan, mampukanlah kami Tuhan di dalam setiap hidup kami untuk tetap setia hanya kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam memimpin bangsa Indonesia ini untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk setiap hubungan antar umat beragama Tuhan di Indonesia. Kami tahu ada banyak orang-orang yang mempersulit dalam bangunan ibadah, mempersulit ibadah teman-teman kami, saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan bahwa biarlah dalam setiap peristiwa yang membuat kami pilu Tuhan, melihat ada saudara kami, rekan kami yang tidak bisa beribadah. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan mereka, jaga mereka. Dan kami tahu masih banyak orang yang baik Tuhan yang akan mendukung sehingga hal-hal yang mempersulit ini hanya sebagian kecil Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membuat hubungan antar umat beragama di Indonesia ini menjadi lebih solid lagi, lebih baik lagi untuk mengarah Indonesia yang toleran satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu, terusnya GKI Gading Indah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pendeta dan para pelayan Tuhan dan juga para penatua. Kami berdoa agar mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain. Sehingga membuat GKI Gading Indah ini dapat menjadi gereja yang berdampak baik dalam lingkungan internal ataupun eksternal. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang ada di sini. Kami berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk anak-anak kami berdoa untuk cucu-cucu kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami. Kalau pada saat ini mereka sedang sakit, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka sehingga mereka disembuhkan. Jikalau pada saat ini ada yang sedang berduka, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Jikalau pada saat ini mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi, gagal dalam usaha atau dalam pekerjaan, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka untuk tetap berserah kepadamu. Engkau membuat mereka merasakan kehadiran-Mu Tuhan, sehingga mereka tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hubungan pasangan dalam pernikahan, kami berdoa agar pernikahan mereka bisa menjalani dengan kesetiaan, penuh dengan relasi yang baik Tuhan, relasi yang sehat, relasi yang mau saling menghargai satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang juga sedang mencari pasangan. Kami berdoa agar mereka bisa menemukan pasangan yang sepadan Tuhan, seiman dan sepadan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang merindukan buah hati. Kami berdoa agar mereka bisa mendapatkan yang terbaik Tuhan dalam setiap keinginan dan juga permintaan mereka hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan biarlah kami semua di sini dapat mengingat akan teladan-Mu
dan menjadi teladan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sudah bangkit. Marilah kita bawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatan bagi dunia. Dalam Mazmur 52 ayat 11 ditulis, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Allah kami yang hidup, inilah persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan, karya penebusan dan kebangkitan-Mu, yang membuat kami hidup dan sanggup menjalani hari esok yang penuh tantangan. Terimalah dan layakanlah persembahan kami. Terpujilah Engkau, Sang Kebangkitan dan Sang Empunya hari esok.
Bapak dan Ibu, pada saat tadi kita bersama-sama mengikuti prosesi bersama dengan saya, dan pada saat nanti setelah berkat dan nyanyian, maka kita akan bersama-sama mengulang prosesi lalu ke bawah dan kita akan menikmati persekutuan bersama di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadikanlah Tuhan sebagai terang dalam perjalanan kehidupan. Kiranya Tuhan mengubah akal dan hatimu. Jalanilah kehidupan dengan iman. Jadilah terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman, kebenaran kekal yang memandu langkah dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, bermimpi kami, membuat kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salib-Mu pulihkan, darah-Mu sucikan, kebangkitan di kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, bermimpi kami, ubah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, bermimpi kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami, jadilah terang kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sang sumber hidup mengokohkan iman percayamu agar engkau mampu melihat terang di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan. Jalanilah setiap tantangan kehidupan dengan keyakinan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya,
lambene kuwi.